Bab 101 Situasi yang sebenarnya kemarin malam. Setelah selesai dengan Li Rui, Yan Ni berjalan keluar dari rumah dengan terhuyung-huyung. Kemarin malam terlalu gila, membuatnya sakit dari selangkangan hingga paha. Dia keluar dari komplek dan menyewa taksi, langsung ke rumah sakit Chinling Cinta Kasih. Rumah sakit Cinta Kasih adalah rumah sakit swasta dan sangat dikenal oleh masyarakat Jinling. Yan Ni mendaftar dan setelah 10 menit menunggu, dia memasuki ruang pemeriksaan dokter ahli. Nona, selaput tubuh bagian bawah robek, menyebabkan banyak pendarahan. Situasi ini sangat berbahaya. Seharusnya kamu ke sini segera. Setelah itu terjadi, sekarang ada kemungkinan akan infeksi. Saya akan beri perintah nanti dan kamu akan lakukan CT scan lagi. Dokter yang duduk di meja pemeriksaan adalah seorang pria berusia 50-an, berkacamata, dengan kutil di hidung dan juga seikat rambut di atas kutil yang membandel, mengerutkan kening dan berkata kepada Yan Ni. Terima kasih dokter. Saya mengerti. Yan Ni tersenyum. Sedikit pun tidak merasa bahwa apa dikatakan dokter itu begitu serius. Dia menatap dokter dan bertanya, jadi menurut dokter apa yang menyebabkan hal ini? Dokter kutil berpikir sejenak dan berkata, mungkin saat kamu sedang mandi, berenang, atau bermain air tergores secara tak sengaja. Yan Ni menggeleng perlahan. Tidak, coba tebak lagi. Dokter kutil selalu merasa bahwa Yan Ni sedikit aneh. Dia berkata dengan sedikit malu, Nona, mungkin ketika kamu sedang menggunakan beberapa mainan seks, seperti mes, bermainnya terlalu berlebihan. Masih salah. Yan Ni menggelengkan kepalanya perlahan lagi. Kilatan cahaya muncul di matanya. Dokter, saya tanya, apakah ini mungkin hasil dari tidur saya dengan pacar saya? Nona, kamu benar-benar bisa bercanda. Bagaimana ini mungkin? Tidur seranjang tidak mungkin menyebabkan konsekuensi seperti ini, kata dokter kutil sambil tersenyum. Yan Ni tersenyum tipis, tanpa sedikit pun terkejut. Sebagai gantinya, dia dengan lembut meletakkan tangannya di resleting bukaan celana. Mesinnya mungkin tidak akurat. Apakah dokter ingin melihatnya sendiri? Nona, lelukonmu kelewatan. Kamu tahu, rumah sakit kami sangat ketat. Dokter kutil melambaikan tangannya sambil berkata. Celana Yan Ni telah dibuka sedikit dan mata dokter kutil tanpa sadar tertuju. Saat Yan Ni berada di atas tubuhnya, dokter itu perlahan menelan air liurnya. Yan Ni menarik celana jeans sampai ke lututnya. Sosoknya begitu anggun sehingga membuat mata dokter kutil itu tertuju pada tubuh Yan Ni. Seketika dokter itu merasa sangat haus. Dokter, bantulah diriku untuk memeriksanya ya, kata Yan Ni menggoda. Oke. Otak dokter kutil sepenuhnya sudah diambil alih oleh pikiran mesum. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke Yan Ni. Di saat dokter itu menyentuh kulit, terdengar suara klik, dan Yan Ni mengambil beberapa fotonya. Kamu, dokter kutil terdiam. Apa yang sebenarnya dilakukan Yan Ni? Jangan panik. Selama dokter mendengarkanku, aku tidak akan memposting foto ini di internet. Dokter pasti tahu juga apa yang akan terjadi padamu jika foto-foto ini diposting di internet. Yan Ni mencibir sambil mengangkat celananya. Dokter kutil tahu bahwa dia dibodohi. Apalagi yang bisa dia lakukan saat ini. Foto-foto ini cukup membuatnya menjadi objek perang oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, apa yang kamu ingin saya lakukan? Kata dokter kutil dengan gigi terkatup. Dengar, permintaanku sangat sederhana. Jika seseorang datang untuk menyelidiki lukaku, dokter beritahu mereka bahwa luka tubuhku terjadi karena berhubungan dan pria itu terlalu kuat. Serta dengan keadaan seperti ini kemungkinan hamil lebih besar. Aku percaya bahwa dengan tingkat profesional dokter, tidak sulit untuk membuat orang percaya. Yan Ni memakai celananya dan berkata sambil menatap dokter kutil. Dia takut Qin Lang akan mencari seseorang untuk menyelidiki dirinya. Maka dia membuat kecelakaan seperti itu. Oke. Dokter kutil tidak punya pilihan selain berjanji. Nona, tuan muda mana yang akan kamu bohongi? Dan juga, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana tepatnya bagian bawah tubuhmu dibuat seperti ini? Orang pintar. Mengenai tuan muda mana,
Aku tidak akan memberitahukanmu. Adapun bagaimana bisa seperti ini, itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu memberitahukan apa saja yang aku katakan. Itu sudah cukup. Semakin sedikit orang yang tahu tentang itu, ini lebih baik. Yan Ni benar-benar tidak punya wajah untuk memberitahu orang lain tentang apa yang terjadi semalam. Sebenarnya kemarin malam, Yan Ni melempar Qin Lang ke tempat tidur dan menanggalkan pakaian mereka berdua. Tapi dia mengabaikan satu hal. Obat itu hanya memiliki efek pingsan dan tidak berpengaruh pada fungsi pria itu. Ini membuatnya sulit untuk memiliki hubungan dengan Qin Lang dan dia tidak akan pernah hamil. Setelah mencoba selama setengah jam tanpa hasil, Yan Ni menyerah. Tetapi dia harus memalsukan ilusi bahwa dia memiliki hubungan dengan Qin Lang. Yan Ni sudah lama tidak lagi perawan. Untuk membuat Qin Lang berpikir bahwa dirinya baru melakukan untuk yang pertama kali, Yan Ni mengeluarkan mentimun dengan banyak duri kecil di permukaan. Yang membuatnya takjub adalah ketika melihat darah di spray. Qin Lang sepertinya berpikir bahwa keperawanan wanita itu telah direnggut olehnya. Bersamaan dengan Yan Ni datang ke rumah sakit, Qin Lang sudah menelepon Kong Lingxian, menyuruh pria itu menemukan Zhong Yu dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika Kong Lingxian mendapat berita itu, dia mengerahkan seluruh kekuatan Jinling untuk mencari keberadaan Zhong Yu. Qin Lang yang gelisah datang ke Wisma Zixuan. Shen Wanqian menerima berita dari Kong Lingxian dan segera mengirimkan semua pasukan di tangannya untuk mencari Zhong Yu. Shen Wanqian menemani Qin Lang di Wisma Zixuan. Dia akan melaporkan kondisi terbaru ke Qin Lang sesegera mungkin. Di halaman klasik paling mewah di Wisma Zixuan, di bawah pohon belalang tua yang menjulang tinggi, Qin Lang duduk di meja batu. Dia meletakkan tangannya di atas meja batu dan tidak berkata apa-apa. Shen Wanqian di samping melihat kesedihan tuan muda, tetapi tidak bisa menghilangkan kekhawatiran tuannya, membuat dia sebagai bawahannya merasa gelisah dan panik. Qin Lang duduk dari pagi hingga sore hari. Pohon belalang tua tetap tidak bergerak. Angin yang bertiup membuatnya mengeluarkan bunyi sasa. Dahan dan dedaunan melambai lembut mengikuti angin, serasi dengan ubin hijau di sekitarnya. Dinding dan jendela yang putih memberikan kesan yang berbeda. Pada saat ini, Qin Lang tidak berminat untuk menikmatinya. Suasana hatinya menjadi lebih berat dan lebih berat. Kepalan tinjunya di atas meja batu menjadi lebih erat. Lewat jam 6 sore, langit menjadi mendung dan cahayanya jauh lebih gelap. Hanya ada awan ngelap di langit, tapi langit biru tidak terlihat. Ada beberapa guntur yang teredam di kejauhan. Beberapa suara yang mendesak terdengar di luar halaman, jalan, dan suara latar belakang adalah suara langkah kaki beberapa orang yang terburu-buru. Qin Lang mengangkat pandangannya dengan cepat dan melihat Kong Lingxian berjalan di depan. Ada beberapa anak muda di belakangnya. Dua di antaranya sedang menggendong seorang pria. Pria itu tampak akrab. Bagaimana? Apakah ada berita tentang Zhong Yu? Qin Lang berdiri dan bertanya pada Kong Lingxian dengan penuh semangat. Untuk sementara belum menemukan Nona Zhong Yu. Tapi aku telah mengirimkan semua kekuatan Jinling. Dan aku seharusnya bisa segera menemukannya. Kong Lingxian menundukkan kepalanya dan berkata, sampah. Pada saat ini, hati Qin Lang berada di bawah tekanan besar. Dia dengan marah mengutuk Kong Lingxian. Jika tidak ketemu untuk apa kembali? Keluar. Keluar dan cari lagi. Kamu dan kamu. Kalian semua pergi. Ya, Kong Lingxian menunduk dan berkata kepada Qin Lang. Tuan muda, saya datang untuk menyerahkan orang ini kepada Anda. Namanya Lirul, yang menjemput Nona Zhong Yu di bandara. Saya belum punya waktu untuk menginterogasi. Jadi aku membawa dia padamu. Tatapan Qin Lang dengan cepat beralih ke Li Rui. Kebencian dalam tatapannya terasa dingin. Qin Lang menyadari bahwa pria ini adalah orang yang akan menganiaya Peng Meng di gerbang Universitas Jinling kemarin. Qin Lang tiba-tiba merasa situasinya tidak baik dan dia mencengkeram leher Li Rui. Katakan, kamu bawa kemana Zhong Yuku? Tuan, kalian salah. Benar-benar bukan saya. Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Li Rui ketakutan setengah mati. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana dia bisa mengingat apa yang dikatakan Yan Ni kepadanya sebelumnya?
Masih belum jujur. Kong Lingxian mengambil mulut pria itu. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku pastikan kamu dan keluargamu akan menyesal menjadi manusia. Baik, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya mengatakan yang sebenarnya. Aura mengintimidasi Kong Lingxian langsung membuat takut Li Rui. Dia berkata dengan gugup sambil berpikir cepat dalam pikirannya. Jika mengatakan yang sebenarnya, melihat situasi Qinlang saat ini, tidak diragukan lagi dia akan mati. Sekarang dia hanya bisa mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri sesuai dengan apa yang diakui Yan Ni padanya, dan membiarkan Yan Ni melindungi dirinya sendiri. Ya, tadi saya berbohong. Li Rui menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, kemarin saya pergi ke bandara dan melihat bahwa Nona Zhongyu cantik. Jadi saya memiliki pikiran jahat. Lalu saya mendengar para wanita mengatakan bahwa pacarnya adalah Qinlang. Jadi meminjam identitas teman Qinlang. Saya menipu Nona Zhongyu ke dalam mobil saya. Chen Jingyi berkata sebelumnya bahwa Zhongyu mendapat kabar bahwa dia meminta temannya untuk menjemputnya. Tetapi sekarang Qinlang tidak punya waktu untuk bergumul dengan ini. Dia ingin tahu di mana Zhongyu sekarang dan apa yang Li Rui lakukan padanya kemarin. Pada saat ini, ada deru langkah kaki lagi di luar halaman. Salah satu anak buah Kong Lingxian datang dengan membawa koper merah muda, dan ada dua orang di belakang mereka. Mereka mengawal seorang wanita, yang adalah istri Li Rui. Mata Qinlang melebar. Dia dengan cepat berjalan ke hadapan tamu itu, mengambil koper, dan sekilas mengenali bahwa itu adalah koper Zhongyu, dengan stiker panda raksasa favorit Zhongyu di atasnya. Tuan, ini ditemukan di lemari kamar tidur Li Rui. Kami menemukan istrinya tampak bingung. Jadi kami membawanya juga. Bawahan itu mengakhiri. Katakan, apa yang terjadi setelah kamu membawanya pergi? Di mana dia sekarang? Kata Qinlang emosional. Dengan lembut membuka resleting depan koper dan sebuah buku catatan hitam terbuka. Dia mengeluarkannya. Ada gembok di buku catatan hitam itu. Tapi mungkin saja karena terjepit dengan keras di dalam lemari. Dengan bunyi, klek, kuncinya terbuka. Ya kataku. Aku yang mengemudikan mobil, membawa Nona Zhongyu ke Hotel Chunli. Kata Li Rui dengan gemetar. Qinlang membuka buku sambil mendengarkan dan dia menemukan bahwa ini sebenarnya buku harian Zhongyu. Tanggal 2 April aku melompat ke Danau Ranxi hari ini. Awalnya kupikir pasti sudah mati. Tidak ku sangka adalah seorang anak laki-laki untuk mengikutiku sepanjang waktu. Dia menyelamatkanku bahkan menasihatiku. Akhirnya, aku makan bersama dengannya dan rasanya menyenangkan ketika ditemani seseorang. Tanggal 13 April aku tidak mengerti mengapa Qinlang ingin mencuri uang guru Su. Aku juga membenci Qinlang, tetapi hatiku tidak bisa melepaskannya. Aku akan meninggalkan sekolah untuk pergi bekerja lalu membayarnya kembali nanti. Selama dia bahagia itu lebih penting dariku. Untuk pergi ke sekolah. Tanggal 25 April Pulau Baihua. Aku baru tahu bahwa Qinlang tidak berbohong padaku. Kekayaan yang dimiliki keluarga mereka berada di luar imajinasiku. Tiba-tiba aku merasa bahwa aku tidak layak untuk Qinlang. Aku akan bekerja keras di masa depan. Menjadi mandiri secara finansial. Aku tidak dapat membiarkan Qinlang berpikir bahwa aku adalah botol minyaknya. Adegan sebelumnya direkam dalam buku harian Zhongyu. Awalnya Qinlang mengira dia cukup tahu tentang hati Zhongyu. Setelah melihat buku harian Zhongyu, dia baru menyadari bahwa pikiran Zhongyu sangat peka di dalam hubungan mereka. Wanita itu selalu menempatkan dirinya sendiri dalam posisi yang sangat rendah. Bodoh. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Hati Qinlang sakit. Dia melewatkan banyak halaman dan langsung membuka cerita diari Zhongyu di Shanghai. Bab 102. Harga kehidupan. Langit sedang turun hujan, lanjutkan kata Qinlang kepada Li Rui sambil membalikan buku harian Zhongyu. Ya, Li Rui menjawab dengan suara gemetar. Dia tahu apa yang harus dikatakan. Selanjutnya mungkin membuat Qinlang marah. Qinlang telah membalik buku catatannya ke tanggal 25 Mei, hari ketika Zhongyu berangkat ke Shanghai. Tanggal 25 Mei aku mulai memikirkan Qinlang begitu aku turun dari pesawat. Aku benar-benar
Tidak berguna. Jika aku memberitahu Qinlang apa yang aku pikirkan sekarang, dia pasti akan menertawakan aku bervideo call dengan Qinlang sebentar. Meskipun mulutku masih bersikeras melarangnya datang, tapi jauh di lubuk hatiku, aku berharap dia bisa datang dan tinggal di sisiku. Tanggal 26 Mei aku melihat Yanni dan Yanan memiliki pacar yang menjemput mereka di malam hari. Aku benar-benar iri. Rasanya tidak enak naik bus sendirian setiap hari. Tanggal 29 Mei aku tidak menelepon Qinlang. Selama beberapa hari, aku takut ketika aku melihat Qinlang. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku, lalu menangis jika sampai Qinlang melihatnya. Ini terlalu memalukan. Aku benar-benar tidak boleh menjadi wanita yang menikah lagi. Tanggal 30 Mei turun hujan, dan hari ini sangat dingin di Shanghai. Aku yang kembali ke hotel sudah basah kuyup. Aku bersembunyi di tempat tidur, masih merasa sangat dingin. Melihat ke barat laut, itu adalah arah Jinling. Aku berteriak dalam hati, Qinlang, aku merindukanmu. Datanglah ke Shanghai untuk menemaniku. Bisakah Qinlang merasakan panggilanku? Dari tulisan tangan yang indah di buku harian, Qinlang merasakan rasa kesepian Zhong Yu saat itu. Dia sangat menyesal mengapa saat itu dia tidak memutuskan. Dengan begitu Zhong Yu tidak akan begitu kesepian di Shanghai. Akhirnya, Qinlang sampai ke catatan terakhir buku harian Zhong Yu. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk di dalamnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa isi catatan Zhong Yu benar-benar melebihi harapannya. Tanggal 4 Juni mendung berubah menjadi hujan. Kemarin aku berpartisipasi dalam audisi. Aku tidak menyangka Yanni akan menjebakku. Dia memberikan obat perangsang di minumanku. Saat tampil di atas panggung, aku merasakan sakit yang luar biasa. Setiap melakukan suatu gerakan rasanya aku seperti ditusuk dengan jarum. Yanni menjebakku dengan mengatakan aku meracuni anjing Liu Anqi. Liu Anqi menamparku dengan kejam. Hanya saudari Chen dan Yanan yang bisa membantuku berbicara. Aku tidak tahu. Anjing itu bergegas ke arahku. Perutku sangat sakit sehingga aku tidak bisa lagi bergerak. Tapi aku hanya bisa berlari. Setiap langkah seperti seseorang menggunakan bor listrik mengaduk tubuhku. Tatapan Qinlang mulai berkedip. Tangannya menjadi semakin erat. Di hari itu telah diubah bentuknya. Tapi dia tidak mengetahuinya. Di dalam air yang dingin, anjing itu menggigitku. Aku merasa mati lebih baik dibanding hidup. Hidup sedetik lagi di dunia adalah siksaan bagiku saat itu. Pada akhirnya aku memilih untuk menyerah. Di dalam air, semuanya sunyi. Melihat kalung berlian, aku memikirkan Qinlang. Aku merasa bahwa sebelum meninggalkan dunia ini, aku tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku merasa bersalah padanya. Aku sama sekali tidak menyalahkannya. Hanya berharap Qinlang bisa hidup bahagia dan damai di hari-hari tanpaku. Air mata Qinlang mengalir turun. Ingusnya juga mengalir keluar. Dan tangannya mulai gemetar. Dia tidak bisa membayangkan kehancuran seperti apa yang diderita Zhong Yu hari itu. Kemudian Qin Tian menyelamatkanku. Aku menelepon Qinlang dan dia tidak menjawab. Dia mengirimiku pesan dan berkata bahwa dia meminta teman menjemputku. Akan kembali ke Jinling. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak memberitahu Qinlang apa yang terjadi di Shanghai. Kalau tidak dia akan sedih. Setelah membaca buku harian Zhong Yu, Qinlang berlutut di tanah dengan luapan emosi dan berteriak dalam kesedihan. Tulisan tangan halus di buku harian Zhong Yu begitu mendebarkan. Seperti panah tajam. Menembak langsung ke hati Qinlang. Dia ingat bahwa malam itu dia berada di klub Xianya sepanjang malam. Dan saat itu Zhong Yu berada di posisi kritis. Saat dimana wanita itu membutuhkan dirinya, dia justru sedang bersenang-senang. Hatinya sekarang seperti tergores pisau. Saat ini, orang yang paling dia benci adalah dirinya sendiri. Dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Berbaring di tanah dengan kedua tangan. Menangis. Sedih. Dan suaranya sangat ironi. Membuat orang merasa sedih ketika mendengarnya. Tuan muda, penampilan mendadak Qinlang membuat semua orang yang hadir merasa mati rasa. Kong Lingxian dan Shen Wanqian bahkan lebih khawatir. Kong Lingxian mengerutkan kening dan berjongkok di tanah, membantu Qinlang 9 dengan kesulitan.
Qinlang sudah menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa menahan diri. Air mata telah menyebar ke seluruh wajahnya. Dia menatap Li Rui, yang sedang dipegang oleh bawahannya, dan berkata dengan seluruh kekuatannya, "Katakan, apa yang kamu lakukan setelah kamu membawanya ke hotel?" Di mana sekarang setelah terdengar 2 kali suara plung, Li Rui sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah. Istrinya juga ketakutan setengah mati. Dia berlutut bersama Li Rui. Pada saat ini, Qinlang benar-benar menakutkan dan jantung kedua orang hampir keluar dari tenggorokan mereka. Setelah aku membawanya ke hotel awalnya, aku ingin berhubungan dengannya. Setelah mengatakan ini, Qinlang menendang Li Rui ke tanah. Brengsek. Qinlang menginjak beberapa kali di wajah Li Rui. Li Rui memeluk kepalanya dan meringkuk. Tidak berani melawan sama sekali. Ketika Qinlang berhenti, Li Rui segera berlutut di tanah dan bersujud pada Qinlang. "Maaf, Tuan Qin, aku bajingan. Aku pantas mati. Aku binatang." Setelah itu, Qinlang memelototi Li Rui. Dia sedikit takut untuk mendengar apa yang akan dikatakan Li Rui selanjutnya. "Selanjutnya aku tidak." Li Rui Zeng ingin menjelaskan kepada Qinlang bahwa sebenarnya dia tidak berhubungan dengan Zhong Yu untuk mengurangi amarah Qinlang. Tapi pada saat ini, seorang wanita lain dari luar. "Siapa kalian? Biarkan aku pergi." Ini sebenarnya suara Yan Ni. "Tuan muda, Tuan Kong, kami memeriksa catatan panggilan Li Rui. Nona Zhong Yu mendapat kabar bahwa Tuan muda meminta seorang teman untuk menjemputnya. Itu dikirim oleh wanita ini. Seseorang yang bertanggung jawab membawa Yan Ni," kata Qinlang dengan serius setelah masuk. Qinlang memelototi Yan Ni, dan kebencian di matanya sangat kuat. Dia seharusnya sudah bisa menebak bahwa semua ini dilakukan oleh Yan Ni. Tetapi karena one night stand-nya dengan Yan Ni pagi ini, dia secara tidak sadar melunak padanya. Dingin di mata Qinlang membuat hati Yan Ni dingin. Kedua pria itu menekan Yan Ni ke bawah menyebabkan Yan Ni berlutut di tanah. "Teruskan." Qinlang mengalihkan pandangannya ke Li Rui lagi. Kebenaran sekarang membuat takut Qinlang. Apa yang terjadi setelah itu? "Aku dengannya pada saat ini." Li Rui teringat apa yang dikatakan Yan Ni kepadanya sebelumnya. Dia melirik Yan Ni secara diam-diam dan menemukan bahwa Yan Ni sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, hati Li Rui terkejut. Dia sekarang sepenuhnya percaya bahwa Yan Ni berada di keluarga terhormat. Apakah dia bisa bertahan sekarang? Itu mungkin benar-benar seperti yang dikatakan Yan Ni. Harus memohon kepada Yan Ni untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam pemikiran Li Rui, sekarang dia hanya memiliki satu cara untuk bebas, yaitu mendengarkan perkataan Yan Ni. "Aku dan dia. Aku minta maaf, Tuan. Aku penuh nafsu dan berhubungan dengannya. Aku minta maaf padamu. Aku ini binatang buas. Aku tidak sebaik babi dan anjing." Melihat kata-kata Li Rui, Qinlang bingung dan hampir jatuh ke tanah. "Nona Zhong Yu juga bisa tersentuh olehmu." Kong Lingxian melihat Qinlang seperti ini ingin meminta bawahannya untuk memukul Li Rui, tetapi dihentikan oleh Qinlang. Qinlang memandang Li Rui. "Apa yang terjadi selanjutnya?" "Kemudian istriku datang, dan aku takut diketahui olehnya. Jadi aku menggantung Zhong Yu di luar jendela dan kemudian istri aku masuk." Wanita itu, ketika sampai pada hal ini, Li Rui ketakutan sampai mati. "Ada apa? Katakan." "Baik, istriku membuka jendela dan Nona Zhong Yu jatuh." Li Rui selesai berbicara, langsung bersujud di tanah. "Tuan Qin, maafkan. Aku terkutuk. Aku bukan manusia." Hati Qinlang sakit lagi. Di mana dia sekarang? "Aku dan istriku berlari ke bawah. Nona Zhong Yu telah menghilang. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Mungkin seseorang yang lewat mengirimnya ke rumah sakit." Benar-benar, istri Li Rui juga terkejut. "Sekarang beritahu semua orang dan minta mereka pergi ke berbagai rumah sakit di Jinling." Kong Lingxian memerintahkan kepada salah satu anak buahnya yang memimpin keluar. Li Rui gemetar di tanah. Dia diam-diam membidik Yan Ni. Dia sudah mengatakan apa yang dikatakan Yan Ni padanya. Dia berharap Yan Ni bisa menepati janjinya. Yan Ni menatap Li Rui dengan lega.
Qinlang menutup matanya, dan 2 garis air mata mengalir dari celah di antara matanya. Hatinya sangat sedih, dan dia bahkan lebih tidak puas dan membenci dirinya sendiri. Gemuruh, guntur di cakrawala semakin keras dan semakin keras, dan tetesan air hujan semakin lebat. Ah, Qinlang meraung keras. Membuka matanya. Matanya merah padam seperti Tyrannosaurus. Dan Qinlang menendang Li Rui ke tanah. Menendang perut Li Rui dengan keras. Li Rui berbaring di tanah, mengerang kesakitan dan menyemburkan air asam. Dengan suara peng, Qinlang menendang istri Li Rui ke tanah lagi. Saat ini Qinlang mana peduli dia seorang wanita tahu bukan? Sama seperti Li Rui. Setelah tendangan yang berat, istri Li Rui sudah setengah mati. Qinlang, apakah kamu berencana untuk membunuh mereka? Tenang, Zhong Yu telah dihina. Ini bukan lagi fakta yang tidak bisa diubah. Pada saat ini, Yan Ni, yang sedang berlutut di tanah, berkata dengan keras, dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Li Rui. Jika tidak, Li Rui mungkin akan mengatakan yang sebenarnya. Dan dirinya akan kehilangan semua usahanya. Diam, Qinlang mengutuk Yan Ni dengan marah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jangan bodoh. Zhong Yu sudah menjadi wanita yang dinikmati orang lain. Jika kamu membalas dendam untuk Zhong Yu, lalu untuk apa? Apakah kamu seorang tuan muda di keluarga Qin dan masih menerima wanita yang tak suci lagi? Karena tidak bisa. Sekarang melepaskan emosi sudah cukup. Kamu harus melepaskan mereka. Kamu bisa bertanggung jawab secara kriminal jika membunuh mereka. Qinlang menatap Yan Ni dan berjalan menuju langkah demi langkahnya. Sebenarnya, tidak masalah di mana Zhong Yu sekarang. Bukan, jangan khawatir. Aku bisa memberimu apapun yang Zhong Yu berikan padamu. Yan Ni menyadari bahwa tatapan mata Qinlang aneh. Dia mulai panik. Tuan Qin, aku melakukannya untuk kamu. Plak, Qinlang tanpa sungkan menamparkan Yan Ni. Dan Yan Ni jatuh ke tanah. Wajahnya membengkak, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Bawakan senjatanya. Qinlang memelototi Li Rui dan istrinya yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Mengulurkan tangannya ke arah Kong Lingxian, dan meraung. Ya, Kong Lingxian terkejut. Pada saat ini, Qinlang adalah seorang pria kejam yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kong Lingxian meminta senjata dari anak buahnya dan menyerahkannya kepada Qinlang. Tuan Qin, maafkan aku. Aku tidak berani. Aku tidak akan berani lagi. Tolong jangan bunuh aku. Aku akan bertingkah seperti sapi untukmu. Li Rui memohon dengan panik. Tuan, biarkan aku pergi. Aku benar-benar tidak serius. Tolong biarkan aku pergi. Istri Li Rui juga memohon. Zhong Yu adalah wanitaku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Apalagi kamu. Qinlang menunjuk telepon ke Li Rui. Tidak, Tuan Qin. Dengarkan aku. Sebenarnya aku tidak. Li Rui ingin menjelaskan kepada Qinlang bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan Zhong Yu dan mengatakan itu semua sesuai dengan apa yang diajarkan Yan Ni padanya. Dor. Setelah 2 tembakan berturut-turut, Li Rui tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia dan istrinya ditembak di kepala. Darah kental mengalir keluar dari lubang. Keduanya jatuh tak berdaya ke tanah. Secara bertahap, ada sesuatu di tanah, genangan darah. Bab 103, terjebak dalam pertarungan. Yan Ni tertegun. Dia tidak menyangka bahwa Qinlang akan benar-benar membunuh orang. Dia berpikir jika Qinlang adalah keluarga Qin dari Yanjing, 2 nyawa bukanlah sesuatu yang bisa dibunuh dengan santai. Bagaimanapun Yan Ni tidak akan pernah menyangka betapa kuatnya keluarga Qinlang. Membunuh 2 orang bukanlah apa-apa. Bagi keluarga Qinlang itu tidak ada bedanya dengan menginjak-injak 2 semut sampai mati. Li Rui terbaring di tanah, seperti ikan mati menatap Yan Ni, membuat jantungnya berdebar-debar. Gelegar terdengar guntur yang lebih memekakkan telinga dari cakrawala. Dikelilingi oleh suara hujan yang jatuh di tanah, Qinlang mengatur pistolnya dan mengarahkannya ke Yan Ni. Di bawah cahaya lampu yang terang, wajah Qinlang sangat suram dan menakutkan, dan jiwa Yan Ni ketakutan. Qinlang, apa yang ingin kamu lakukan? Yan Ni berkata dengan suara gemetar.
Qinlang benar-benar akan menembak. Jika bukan kamu yang menjadi penghubung, bagaimana Zhong Yu bisa mengalami kecelakaan? Kata Qinlang, sambil akan menarik pelatuknya. Kamu tidak bisa membunuhku. Yan Ni meraung keras. Aku sudah menjadi wanitamu. Tidak peduli kesalahan apapun yang aku lakukan. Kamu tidak bisa menyiksaku. Kita bahkan melakukan hal yang gila tadi malam. Sekarang kamu bertindak seperti ini. Pantaskah kamu menjadi seorang pria? Kamu akan ditertawakan oleh dunia pelak. Salah satu anak buah menampar mulut Yan Ni dengan keras. Kamu bahkan memarahi tuan muda. Cari mati. Hei, kamu ini apa? Berani memukulku? Ku beritahu, aku wanita majikanmu. Aku akan menikah dengannya di masa depan. Kata Yan Ni lantang dan dia dengan penuh semangat mengeluarkan catatan dari rumah sakit Ren Ai. Dia langsung berdiri dan memberikan kepada Qinlang secara langsung. Kamu perhatikan baik-baik. Selaput tubuh bagian bawahku robek dan sangat mungkin terinfeksi. Ini bukanlah hal baik yang dilakukan olehmu Qinlang. Dokter berkata dengan situasi seperti ini kesempatan untuk hamil sangat besar. Dengan kata lain, aku mungkin memberimu seorang anak laki-laki, tapi kamu memperlakukanku seperti ini sekarang. Qinlang, apa hati nuranimu dimakan anjing? Bukankah kamu ingin menghancurkanku? Ayo, tembak. Bunuh aku. Bersama dengan pria brengsek seperti dirimu. Apalagi yang bisa kukatakan? Tembak dan biarkan aku mati. Yan Ni, tanpa takut, berjalan ke depan Qinlang. Apa yang kamu lakukan? Berlututlah. Di hadapannya Yan Ni begitu tidak sopan kepada Qinlang. Ini adalah kelalaiannya. Kong Lingxian segera menghentikannya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tinggalkan aku sekarang. Qinlang meletakkan senjatanya. Yan Ni memang sudah menjadi wanitanya dan jika dia ingin membunuh wanita itu, Qinlang tidak bisa melakukan pada melawan halangan di hatinya. Tuan muda, Kong Lingxian tidak mengerti Qinlang. Lalu mengapa jika tuan besar dari keluarga Qin baru saja bermain dengan Yan Ni, lama dia memberikan perintah. Kong Lingxian memiliki 100 cara untuk membuat Yan Ni mengugurkan janin dan menutup mulut. Sebelum aku berubah pikiran, keluar dari sini. Qinlang berteriak pada Yan Ni. Sungguh, keajaiban Yan Ni bisa menyelamatkan nyawanya. Dia juga takut Qinlang benar-benar gila dan membunuhnya. Yan Ni berbalik dan lari. Hatinya terhitung bahagia. Sepertinya Qinlang sudah terlanjur menerima kata-katanya. Setelah menunggu beberapa saat ketika suasana hati Qinlang menjadi tenang, maka dia akan mendatanginya lagi. Saat itu dia kesempatan untuk memilikinya lebih besar. 5 menit kemudian, Kong Lingxian menerima telepon dari bawahannya. Tuan muda, aku sudah memeriksanya. Nona Zhong Yu tidak ditemukan di semua rumah sakit di Jinling. Kong Lingxian dengan hati-hati melapor ke Qinlang. Periksa lagi. Kota-kota sekitarnya juga selidiki. Bahkan jika harus menggali, kamu harus mendapatkan Zhong Yu kembali padaku. Kata Qinlang sedih. Seorang bawahan lain masuk dengan ekspresi muram. Setelah mendengar Li Rui membawa Zhong Yu ke Hotel Chunli, Kong Lingxian langsung memberitahu bawahannya untuk menyelidikinya di Hotel Chunli. Tuan muda, Tuan Kong, kami telah memeriksa kamera pengawas di luar Hotel Chunli. Nona Zhong Yu dibawa pergi dengan mobil bersama F-Chart yang lewat. Kami sekarang sedang mencari di seluruh kota untuk mencari keberadaan mobil ini. Ini rekamannya. Silakan lihat. Setelah berbicara, bawahan ini menyalakan telepon dan menunjukkan layar pemantauan kemarin malam kepada Qinlang dalam gambar pengawasan. Zhong Yu jatuh dari lantai 3 dan menyentuh kepalanya. Setelah itu lewat sebuah mobil F-Chart, seorang pria dan seorang wanita turun. Setelah memeriksa Zhong Yu selama beberapa detik, dia membawa Zhong Yu ke dalam mobil dan menyetir pergi meski wajah keduanya tidak terlalu jelas. Mereka masih bisa dikenali dari penampilan umumnya. Qinlang meminta bawahannya untuk menemukan pria dan wanita itu dalam waktu sesingkat mungkin dan membawa Zhong Yu kembali kepadanya seutuhnya. Qinlang duduk di bangku batu di halaman, menunggu berita Zhong Yu. Langit benar-benar tidak membantunya dengan memberikan hujan yang deras. Di samping, ada tubuh Li Rui dan istrinya sudah menjadi sungai darah. Seluruh tubuh Qinlang basah kuyup. Dia duduk di sana seperti patung. Sekarang tidak.
Diketahui pasti Zhong Yu masih hidup atau mati. Dia memiliki pemikiran untuk masuk ke rumah untuk berteduh. Tetapi hujan dingin menerpa dia justru membuatnya lebih nyaman. Tuan, kamu bisa masuk dan berlindung dari hujan. Jika basah kuyup begini maka tubuhmu tidak akan tahan. Shen Wanqian berjalan di belakang Qinlang dan membujuk dengan cemas. Dia, Kong Lingxian dan 6 bawahan lainnya semuanya menemani Qinlang di tengah hujan. Tidak, Tuan Shen, Tuan Kong, kalian semua kembalilah. Aku bisa menunggu Zhong Yu sendirian. Wajah Qinlang dipenuhi hujan, tapi matanya tegas. Dia percaya bahwa Zhong Yu akan kembali dengan aman. Tapi, Shen Wanqian masih ingin membujuk Qinlang. Tapi Kong Lingxian menghentikannya. Kong Lingxian membawa Shen Wanqian meninggalkan Qinlang. Tuan muda tidak akan mau mendengarkanmu. Sekarang hanya Nona Zhong Yu kembali. Jika tidak maka walaupun terjadi tanah longsor dan tsunami, Tuan muda juga tidak akan menganggapnya serius. Tapi masih mending karena kita memiliki video pengawasan. Berdasarkan kekuatan kita, hanya butuh beberapa jam kita bisa menemukan kedua orang itu dan membawa Nona Zhong Yu kembali. Setelah mendengar kata-kata Kong Lingxian, Shen Wanqian mengangguk, dan mereka masih menemani Qinlang basah kuyup di halaman. 1 jam, 2 jam, 5 jam semalaman yang mengejutkan Kong Lingxian. Mereka tidak menemukan keberadaan Zhong Yu sampai jam 5 pagi keesokan harinya. Dia juga tidak menemukan pria dan wanita yang membawa pergi Zhong Yu. Dengan kemampuan Kong Lingxian, selama pria dan wanita ini muncul di hotel atau restoran manapun di Jinling, atau telah mengambil mobil atau membeli sesuatu di supermarket, dia dapat melacak mereka. Namun, kedua orang ini tidak memiliki catatan di semua tempat di Jinling selama lebih dari 10 jam. Kong Lingxian belum menemukan kabar apapun. Kong Lingxian tidak berani memberitahu Qinlang berita itu. Dia takut Qinlang lebih mengkhawatirkan Zhong Yu. Berita Zhong Yu berhenti di sini. Tetapi hujan di langit belum berhenti sejenak. Tuan Kong, apakah belum ada kabar? Pada saat ini, Qinlang perlahan menoleh ke arah Kong 9 Lingxian dan bertanya. Wajahnya pucat, bibir merah, muda sangat pucat. Suaranya gemetar, dan tubuhnya sedikit gemetar. Maaf, Tuan muda, bawahan tidak kompeten. Mohon untuk. Kong Lingxian berkata dengan rasa bersalah. Qinlang memutar kelopak matanya dan jatuh ke air. Tuan muda, Tuan muda. Kong Lingxian dan Shen Wanqian bergegas ke sisi Qinlang. Hujan deras ini menyebabkan Qinlang menderita penyakit yang cukup parah, kata dokter. Demam hampir membuat bodoh Qinlang. Ketika penyakit Qinlang terkendali, dia perlahan membaik. Itu sudah 5 hari kemudian. Selama 5 hari tersebut, selain merawat Qinlang di Wisma Zixuan, Kong Lingxian juga aktif mencari jejak pria dan wanita tersebut. Tapi sayangnya, dia sudah mencari di daerah Jinling dan beberapa kota di sekitarnya, tetapi tidak menemukan petunjuk sedikit pun tentang mereka. Mereka mengambil Zhong Yu seakan-akan mereka telah menguap dari dunia. Selama 5 hari terakhir di tempat tidur, Qinlang melihat-lihat buku harian Zhong Yu setiap hari. Dia juga mulai memikirkan beberapa hal. Sekarang, dia belum mendengar kabar dari Zhong Yu. Dari aspek lain, ini adalah kabar baik. Dia sangat percaya Zhong Yu akan baik-baik saja. Suatu hari, dia pasti akan kembali ke sisinya. Qinlang tahu bahwa jika dia terus tertekan, itu pasti bukanlah hal yang ingin dilihat Zhong Yu. Dia harus bangkit dan menemukan Zhong Yu. Dengan sikap paling positif, Qinlang mengerti bahwa dalam waktu 24 jam, dengan kekuatan Kong Lingxian, Zhong Yu tidak dapat ditemukan, yang menunjukkan bahwa Zhong Yu sangat mungkin dibawa ke tempat lain. Dan pencarian Zhong Yu menjadi pertempuran yang berlangsung. Qinlang mendengarkan laporan Kong Lingxian tentang proses pencarian Zhong Yu dan juga memberitahu distrik keluarga lainnya, agar segera melaporkan kepadanya begitu ada petunjuk tentang Zhong Yu. Kong Lingxian secara bertahap memperluas pencariannya ke seluruh wilayah Tiongkok Timur dan Qinlang merasa bahwa dia semakin dekat untuk menemukan Zhong Yu. Dia sudah cukup lama berada di Wisma Zixuan dan Qinlang sangat bosan. Dia sekarang ingin kembali ke Universitas Jinling untuk melihat, menolak kebaikan Kong Lingxian. Qinlang
menyeret tubuhnya yang belum sembuh, kembali menggunakan beberapa bas, menuju ke universitas. Jinling dia berjalan menuju Danau Ransi selangkah demi selangkah, di mana dia memiliki ingatan terbaik tentang Zhong Yu. Qinlang perlahan mendekati Danau Ransi. Tiba-tiba ia melihat Zhong Yu berdiri di tepi danau. Persis seperti saat ia dan Zhong Yu pertama kali bertemu. Zhong Yu sepertinya sedang melompat ke dalam danau. Tidak, Zhong Yu. Tidak, Qinlang berteriak dan bergegas menuju Zhong Yu. Zhong Yu mendengar suara Qinlang dan menoleh karena terkejut. Dia melihat Qinlang bergegas ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dijatuhkan oleh Qinlang. Zhong Yu, kenapa kamu begitu bodoh? Kemana saja kamu hari ini? Qinlang dan Zhong Yu berguling-guling di halaman rumput, melihat Zhong Yu yang berkata dengan ketakutan dan kegembiraan. Qinlang pada saat ini, Zhong Yu yang ditekan oleh Qinlang di tanah memanggil Qinlang dengan lembut. Kamu, wajah Zhong Yu perlahan berubah. Qinlang menyadari bahwa dia bukan Zhong Yu, tetapi Peng Meng dan Qinlang dengan cepat bangkit dari tanah. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Peng Meng perlahan berdiri dari tanah. Wajahnya masih memerah. Gaun Peng Meng hari ini sangat elegan. Dia secara khusus menanyakan hal ini dengan pacar Qinlang, Zhong Yu dan mempelajari beberapa cerita antara Qinlang dan Zhong Yu. Untuk melayani Qinlang, dia sengaja memindahkan gaya bajunya lebih dekat ke Zhong Yu. Dia tahu bahwa Danau Ransi adalah tempat yang sangat berarti bagi Qinlang dan Zhong Yu. Jadi dia datang ke sini untuk melihatnya. Tidak disangka Qinlang menganggapnya sebagai Zhong Yu. Maaf, Qinlang meminta maaf. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia duduk di sebelah Danau Ransi, melihat ke danau yang bergelombang, dan membayangkan suasana yang pernah terjadi di sini. Di mana Zhong Yu, Peng Meng berjalan ke sisi Qinlang. Dia merasa penampilan Qinlang aneh sekarang. Bagaimana dia bisa begitu cemas? Diculik, kata Qinlang kosong. Dia tidak akan menghindari kesalahan ini. Dia ingin memperingatkan dirinya sendiri untuk mendapatkan Zhong Yu kembali dengan cepat. Qinlang batuk beberapa kali dan bersin beberapa kali lagi. Apakah kamu sakit? Wajah Peng Meng menjadi serius. Dia baru menyadari bahwa kulit Qinlang sangat pucat sehingga dia jelas-jelas sakit. Aku akan memapahmu ke rumah. Di sini berangin. Penyakitmu akan lebih serius. Dengan mengatakan itu, Peng Meng pergi untuk membantu Qinlang. Tetapi ditepis oleh Qinlang. Tidak perlu khawatirkan aku. Peng Meng memahami kepribadian Qinlang. Dia menghela nafas dan berdiri diam di samping Qinlang bersamanya.